Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan memberikan 4 alasan teratas mengapa kalian dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi CPNS di tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai videonya dari sekarang. Simak sampai selesai, semoga kalian tidak terdapat dalam satu alasan yang saya sebutkan ini. Simak baik-baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Iya, jadi 4 alasan teratas untuk pelamar SLTA yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi CPNS di tahun ini adalah: yang pertama, keterangan tinggi badan pada surat keterangan sehat untuk mendaftar tidak memenuhi syarat. Jadi tinggi badan kalian tidak memenuhi syarat teman-teman. Untuk tahun ini peraturan penerimaan CPNS penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, tinggi badan pria adalah 165 dan untuk wanita 160. Sedangkan tinggi badan kalian ada 164 yang tertera pada surat keterangan sehat yang kalian upload di website SSCASN. Nah, itu yang menjadikan kalian gugur teman-teman, tidak memenuhi syarat dikarenakan tinggi badan kalian kurang, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan alternatifnya untuk kalian yang tinggi badan tidak lebih dari 165 ataupun dari 165, silahkan kalian mendaftar di instansi-instansi lain yang tidak mempermasalahkan tinggi badan teman-teman, atau tinggi badannya untuk pria masih 160 dan untuk wanita 155. Masih banyak teman-teman, ada kejaksaan, lalu ada dinas perhubungan, lalu ada Basarnas. Silahkan kalian mendaftar. Di konten sebelumnya saya pun sudah membahas mengenai instansi-instansi yang merekrut CPNS dengan kriteria tinggi badan 160 untuk pria dan wanita 155. Silahkan kalian simak videonya. Nah, itu untuk alasan yang pertama. Lalu untuk alasan yang kedua adalah materai yang menggunakan gambar yang diambil di internet. Nah, jadi kalian mencoba mengelabui verifikator, atau mungkin kalian mencoba untuk tidak keluar modal untuk mendaftar CPNS. Nah, ini tidak boleh ditiru juga untuk teman-teman yang belum daftar. Jadi yang alasan kedua TMS tidak memenuhi syarat adalah teman-teman kalian menggunakan materai yang diambil dari gambar di internet, lalu di-print, lalu ditempelkan di surat lamaran dan surat pernyataannya. Nah, untuk hal ini verifikator tidak mudah kalian kelabui teman-teman, karena alat yang digunakan untuk mendeteksi pun sudah canggih ya. Jadi gunakanlah materai asli teman-teman. Jangan coba-coba untuk mengelabui atau menipu verifikator dengan mendownload atau mengambil gambar materai yang ada di internet. Itu alasan kedua kalian tidak memenuhi syarat. Lalu yang ketiga adalah masih berkecimpung dengan materai. Satu materai itu kalian gunakan untuk 2 dokumen. Nah, ini pintar juga kalian untuk mengelabui verifikator. Tapi sayangnya verifikator tidak dapat kalian kelabui teman-teman. Jadi kalian menggunakan satu materai itu untuk surat lamaran dan pernyataan. Ambil contoh seperti ini, kalian buat surat lamaran, kalian ambil satu materai, kalian tanda tangan. Setelah itu materai kalian lepas lagi, kalian tempel di surat pernyataan, kalian tanda tangan lagi. Nah, itu pun tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi silahkan kalian membeli 2 materai 10.000 untuk surat pernyataan dan surat lamaran kalian. Jangan sekali-kali kalian memakai satu materai untuk 2 dokumen kalian. Itu akan menggagalkan kalian dalam seleksi administrasi. Yang perlu kalian ketahui juga, materai itu terdapat 17 digit nomor serial yang bersifat unik, sehingga tidak mungkin ada materai dengan nomor seri yang sama. Jadi hampir sama dengan uang ada nomor serinya, dan jadi tidak mungkin nomor seri di satu uang 100.000 sama dengan uang-uang yang lainnya. Jadi nomor serinya sudah sendiri-sendiri teman-teman. Nah, ini pun dicek ternyata oleh verifikator. Jadi jika kalian menggunakan satu materai untuk 2 dokumen, maka kalian akan gagal atau TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi silahkan kalian menggunakan materai yang baru. Jadi kalian beli materai yang baru, biasanya ada di swalayan atau di kantor pos biasanya. Jangan sampai kalian membeli materai bekas atau rekondisi teman-teman.
Nah, itu akan menyebabkan kalian gagal juga dalam seleksi administrasi. Itu alasan ketiga, masalah mengenai materai. Lalu yang keempat adalah ini, biasanya pelamar KTP di luar daerah mendaftar di daerah lain tidak mencantumkan surat domisili pada format upload KTP di SSCASN. Jadi jika kalian mendaftar di luar daerah kalian, maksud saya di luar provinsi kalian, silahkan kalian menggunakan surat domisili lalu diupload bersamaan dengan KTP. Jadi satu file. Jadi KTP dan surat domisili itu jadi satu file, lalu kalian upload di website SSCASN. Nah, kebanyakan yang gagal adalah lupa atau mungkin belum mencari, terus seburu-buru langsung mengupload, lupa tidak mencantumkan surat domisili. Nah, ini akan menyebabkan kalian gagal atau tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. Jadi berhati-hati, silahkan kalian benar-benar teliti. Sangat disayangkan jika kalian gagal di tahap awal seleksi administrasi. Ya, jadi sekian dulu penjelasan dari saya mengenai 4 alasan teratas mengapa kalian dinyatakan tidak lulus seleksi. Jadi yang pertama adalah keterangan tinggi badan pada surat keterangan sehat tidak memenuhi syarat dengan aturan, karena aturan yang berlaku adalah untuk pria 165 dan untuk wanita 160, sedangkan tinggi badan kalian di surat keterangan sehat tidak memenuhi aturan tersebut, itu kalian akan dinyatakan gagal. Yang kedua adalah kalian menggunakan materai yang diambil di internet atau gambar di internet lalu kalian print, kalian tempel, itu pun akan gagal teman-teman. Verifikator sudah lebih canggih daripada kalian dalam mengecek data-data dokumen kalian. Itu alasan kedua. Ya, jadi alasan yang ketiga adalah satu materai kalian gunakan di 2 dokumen. Contohnya satu materai digunakan pada surat lamaran dan surat pernyataan. Itu kalian akan dinyatakan gugur karena nomor seri pada materai sama. Lalu alasan yang keempat adalah pelamar KTP di luar daerah mendaftar di daerah lain tidak menggunakan surat domisili, maka akan dinyatakan gagal. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Semoga teman-teman yang melihat konten ini atau video ini tidak menjadi salah satu bagian dari hal-hal yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan lolos seleksi atau lolos ke tahap selanjutnya. Silahkan persiapkan diri kalian sebaik mungkin, mengingat persaingan semakin ketat, jumlah pelamar semakin banyak. Siapkan mental, fisik kalian, lalu administrasi kalian, silahkan kalian persiapkan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa agar di setiap langkah kalian, di setiap perjuangan kalian diberikan kemudahan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.